Saya Ida Kurniati, SSI MPD, Guru IPA UPTD SMPN 7 Sampang, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Sampang. Hari ini akan melakukan aksi nyata pengembangan modul 1.4 sosialisasi dan implementasi budaya positif di sekolah. Terima kasih. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, bulatkan tekad, kuatkan hati,
Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana semua dengan rahmat, taufik dan hidayahnya pada pagi hari ini tanggal 2 November tahun 2022 kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempurnaan hidup di dunia. Oleh sebab itu, marilah kita memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kita sampaikan juga memanjatkan puji syukur ke junjungan Nabi kita Muhammad SAW, di mana telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang. Hari ini tanggal 2 November tahun 2022 yang secara pada hari ini bertepatan dengan ada 3 kegiatan. Yang pertama sudah kita laksanakan tadi adalah realisasi pelaksanaan vaksin kepada anak didik kita yang semula dijadwalkan kalau nggak salah akhir November. Namun karena kesiapan kita bisa dimajukan dan tidak ada halangan sedikit pun, dan anak-anak insya Allah 90% sudah bisa divaksin semua. Kemudian acara yang kedua adalah presentasi rekan sejawat kita, yaitu rekan kerja kita, yaitu Ibu Ida Kurniati SSI MPD sebagai calon guru penggerak angkatan 6, yang pada pagi hari ini beliau sedang memaparkan suatu pengembangan modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah, yang pada kemarin kalau nggak salah hari Senin beliaunya sudah disambangi oleh Bapak Muhammad Siful dari SMA 1, beliau sebagai koordinator wilayah Sapa. Kemudian acara yang ketiga nanti setelah ini kita adakan rapat rutin bulanan kita, yaitu rapat Dewan Guru SMP Negeri 7. Pelaksanaan pada pagi hari ini nanti akan dijelaskan, akan dikembangkan oleh Ibu Ida SSI MPD. Beliau akan mengetengahkan
modul 1.4 Implementasi Budaya Positif di Sekolah sebagai calon guru penggerak. Oleh sebab itu, rekan-rekan semua yang pada kesempatan ini belum bisa mengikuti jejak beliau sebagai calon guru penggerak JGS, maka ada kesempatan untuk tahun 2023 mulai sekarang sudah bisa mengupload di Kemendikbud mengenai calon guru penggerak yang dalam ini akan diprakarsai, akan disesepui oleh LPNP Surabaya. Itu yang tahun 2023 bagi rekan-rekan yang belum sempat terdaftar atau belum sempat mengikuti calon guru penggerak, di mana guru penggerak ini nanti untuk selanjutnya nanti akan dikandidatkan sebagai calon kepala sekolah. Mungkin pelatihan seperti yang saya kemarin lakukan selama 3 bulan sebagai calon kepala sekolah. Kalau yang kemarin itu JKS 1, 2, 3 sudah diangkat semua jadi kepala sekolah. Masih tersisa 2 orang di swasta, yaitu Bapak Suharjo dan Bapak Sutriyono. Itu hasil JKS yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan adanya pelaksanaan kegiatan yang dalam hal ini adalah rekan kita Ibu Ida Kurniati SSDMPD, maka saya mohon kesungguhannya dalam mengikuti paparan yang akan beliau jelaskan kepada kita atau kita sampaikan kepada kita. Oleh sebab itu, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan beliaunya sukses meraih langkah-langkah step by step pelaksanaan calon guru penggerak tahun angkatan 6 tahun 2024. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara ini saya resmi dibuka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPD SMPN 7 Sampang, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya menyampaikan aksi nyata pengembangan dari modul 1.4 implementasi budaya positif di sekolah. Jadi ini adalah tugas kami untuk menyelesaikan aksi nyata kami di LMS. Mohon izin untuk menyampaikan ini. Saya masih calon, jadi mohon dukungannya di sini. Masih berproses untuk belajar seperti itu. Saya lanjut di sini. Yang akan saya sampaikan adalah tentang budaya positif. Apakah budaya positif itu? Yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai atau keyakinan universal itu sudah di anak-anak nanti kita terapkan seperti itu. Jadi di modul 1.4 eksplorasi
teori yang telah kami pelajari itu ada disiplin positif, kemudian teori konsep hukuman dan penghargaan, kemudian ada posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi di situ. Saya lanjut dulu, di sini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif itu merupakan pendekatan mendidik untuk anak melakukan kontrol diri dalam pembentukan kepercayaan diri, di mana tujuan dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuknya murid sesuai profil pelajar Pancasila yang disiplin, jujur, peduli, tanggung jawab, dan pembelajar sepanjang hayat. Kalau Bapak ingat, misalnya Bapak Ibu punya kedua tangan ini, misalnya Bapak Ibu tangannya digenggam, coba Bapak Ibu tangannya digenggam kanan kiri, kemudian berpasangan dengan temannya, satunya saling dibuka, yang kiri dibuka dengan satunya seperti itu. Kira-kira misalnya Bu Iva dengan Bu Cici, Bu Iva tangan kanannya yang digenggam itu boleh tidak dibuka oleh Bu Cici, seperti itu. Boleh? Boleh. Nah, boleh. Terasa hangat. Misalnya Bu Putih boleh tidak tangannya dipegang? Jadi balik lagi, semuanya adalah bagaimana kita mengontrol diri kita seperti itu. Siswa. Teori motivasi di sini ada 3. Motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi manusia itu mesti menghindari yang tidak nyaman. Iya, Banda? Jelas positif itu. Yang tidak nyaman mesti tidak mau. Mesti yang dipikir yang enak, orang itu akan merapat seperti itu. Ibaratnya nanti anak-anak kalau yang mau suntik vaksin pulang, mau akhirnya seperti itu. Karena pikirannya sudah pulang hujan, seperti itu. Jadi mesti seperti itu, ketidaknyamanan mesti dihindari. Hukuman pun akan dihindari oleh seseorang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, jadi bekerja ada imbalannya atau kita memberikan reward ke anak-anak, mesti anak-anak lebih semangat. Tapi ingat, hadiah itu berefek panjang atau pendek seperti itu. Takut mindsetnya anak, saya melakukan ini nanti mesti dapat hadiah seperti itu. Jadi bagaimana kita memilih anak itu, mindsetnya itu mana yang harus kita berikan hadiah atau tidak seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percaya. Misalnya berangkat pagi dari rumah ke sekolah seperti itu. Jadi bukan karena hukuman, bukan karena ketidaknyamanan, tapi bagaimana menghargai diri seperti itu. Itulah adalah komitmen untuk 3 teori motivasi. Jadi karena ada 3, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri untuk nilai-nilai mereka yang dipercaya seperti itu.
Jadi hukuman dan penghargaan adalah cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang menghadirkan potensi dalam pembelajaran sesungguhnya. Jadi sebenarnya hukuman penghargaan itu sebenarnya seperti itu, efeknya jangka pendek kalau dia tidak bisa mengubah dirinya sendiri seperti itu. Jadi penghargaan efektif jika menginginkan seorang itu melakukan sesuatu yang diinginkan dalam jangka waktu yang pendek, ya seperti saya sampaikan tadi. Jadi kita membuat tata tertib di sekolah untuk anak-anak, untuk guru. Jadi efeknya bisa jangka panjang, apa jangka pendek seperti itu. Ya. Di sini ada posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ada sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Jadi misalnya pemantau, kalau yang pertama misalnya menghukum. Jadi ketika anak upacara bendera terlambat dipanggil menghadap bendera, kemudian disuruh apa, itu adalah posisi menghukum seperti itu sesuai dengan konsekuensi yang sudah ada di tata tertib sekolah. Misalnya tidak memakai sepatu harus apa seperti itu, ada poinnya seperti itu. Kemudian membuat rasa bersalah, seorang guru ini bagaimana mendekati siswa sehingga siswa itu merasa bersalah sendiri seperti itu, dan mereka itu merasa tidak akan mengulangi lagi. Ya Bu, saya salah karena ini seperti itu. Kemudian sebagai teman itu kita mendekati anak-anak itu dengan bersenda gurau, tapi di sini kadang anak-anak etikanya kurang sopan ke kita seperti itu kalau menganggap sebagai teman. Jadi misalnya coach dulu sama anak seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, jadi pemantau ini atau pengawas, jadi kita juga bisa mengawasi aktivitas pelanggaran siswa di situ, kemudian kita menegurnya juga di situ. Hampir sama dengan penghukum, tapi penghukum di sini ada hukuman yang sudah disepakati bersama. Kemudian dari manajer, kalau dari posisi manajer ini, posisi seorang guru itu seperti ini. Jadi anak-anak itu ditemukan identifikasi masalahnya seperti apa. Kemudian dia dibuat sebuah kesalahannya itu kemudian didiskusikan masalahnya apa. Kemudian disimpulkan untuk membentuk sebuah keyakinan di situ. Jadi anak itu nanti keyakinannya apa, salahnya apa, kemudian dicarikan solusi. Misalnya kemarin saya menemukan ketika ada 5S itu di depan sekolah, kenapa tidak memakai bajunya tidak dimasukkan, ternyata ada rukanya di sini. Bisa nggak dimasukkan, ternyata bisa seperti itu. Jadi di situ kita menemukan sebuah permasalahan dia kenapa, baru dia bisa untuk memasukkan bajunya. Atau kenapa dia tidak memakai sepatu. Kemarin saya menemukan bahwa di situ setelah diidentifikasi dan dilakukan pendekatan di situ, ternyata anak ini yaitu karena terburu-buru punya sepatu di sekolah, jadi dia berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mungkin dari sini bisa disimak sebentar, yaitu bagaimana menangani permasalahan dari posisi kontrol guru ini. Nanti akan saya sajikan videonya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi manusia perlu makan, ya enggak? Seperti itu, mesti butuh makan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan sekitar itu perlu. Penguasaan, kebebasan dan rasa kesenangan. Jadi seorang anak kecil dia berlari, seorang anak TK ya berlari, guru TK-nya itu mengejar. Kira-kira di situ ngapain anak itu? Dia membutuhkan kebutuhan dasar yang mana? Jadi ada anak TK, dia lari-lari, ya, dikejar sama gurunya. Padahal anak itu, kamu harus duduk di sini. Kemudian anak itu tetap lari. Dia kira-kira sebenarnya anak ini butuh apa? Kasih sayang dan diterima. Kemudian itu ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi perlu perhatian itu juga perlu. Jadi mungkin kalau ada anak yang resek, mungkin kayak Ahmad Nur ya seperti itu mungkin perlu perhatian ekstra seperti itu. Bisa ya. Atau juga berteriak-teriak di kelas, ya dibutuhkan apa, kesenangan. Anak-anak
sampul merah atau sampul biru atau hijau, kalau enggak diapain gitu. Anaknya sendiri yang membuat. Misalnya terlambat ke kelas, anaknya disuruh ngapain, berdasarkan kesepakatan itu kemudian dibuat sebuah keyakinan kelas. Jadi ada kesepakatan itu, ada pernyataan, kemudian di situ nanti ada kesepakatan hukuman juga dari anak-anak seperti itu. Misalnya untuk menyiram tanaman atau membersihkan lab seperti itu. Jadi istilahnya tidak menghukum secara fisik seperti itu. Kemudian ini keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati oleh guru dan murid sebagai upaya mewujudkan disiplin positif. Baiklah Bapak Ibu, kita akan melihat sebuah tayangan video dari menyusun keyakinan dan kesepakatan kelas. Mari Bapak Ibu kita saksikan bersama tayangan dari bagaimana menyusun kesepakatan kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewa Karama. Tadi adalah contoh dari bagaimana membuat atau menyusun sebuah kesepakatan kelas. Jadi berasal dari siswa, kemudian kita kembalikan ke siswa lagi untuk kita diskusikan bersama, membuat kesepakatan bersama di mana mereka ketika setuju dia mengangkat tangan kanannya seperti itu. Itu
Itu adalah bentuk dari sebuah kesepakatan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen tahun 2004. Adapun tahapan dari segitiga restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Baik, berikut ini akan kita sajikan sebuah video tentang bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan di sekolah. Video ini kami ambil live di gerbang sekolah ketika kegiatan 5S. Bapak Ibu, mari kita saksikan sebuah video dari kegiatan segitiga restitusi yang telah kami lakukan di PTD SMPN 7 Sampang. Penerapan segitiga restitusi di sekolah. Pada kegiatan 5S, senyum, salam, sapa, simpan, sambung sebagai upaya mendisiplinkan murid dan menyambut dengan senang hati. Skenario kasus pertama. Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Video live di gerbang sekolah pada kegiatan 5S jam 06.50 WIB. Pakaian murid tidak rapi. Iksan dari rumah tidak memasukkan baju sekolah. Bertemu dengan Bu Ida Kurniati di gerbang sekolah. Iksan berusaha memasukkan bajunya. Melakukan kegiatan segitiga restitusi dan guru menggunakan kontrol sebagai manajer. Setelah melaksanakan tahap segitiga restitusi, Iksan tidak memasukkan bajunya karena ada luka di perutnya. Iksan menyadari kesalahannya dengan sadar memasukkan bajunya supaya rapi dan berjanji tidak mengulanginya lagi. Skenario kasus 2 di mana anak ini lupa tidak memasukkan Skenario kasus 2. Hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022. Video live jam 06.69 WIB.
Murid lupa tidak memakai sepatu. Ahmad yakin murid kelas 8 karena takut terlambat datang ke sekolah lupa memakai sepatu, sehingga menggunakan sandal ke sekolah. Melalui kegiatan segitiga restitusi dan peran kontrol guru sebagai manajer dapat diidentifikasi permasalahannya. Terburu-buru salah mengambil sepatu. Setelah validasi tindakan, Riyadi mau memperbaiki kesalahannya dan memiliki keyakinan mulai besok hari Kamis mau menggunakan sepatu. Investigasi masalah, kemudian validasi tindakan yang salah. Setelah itu akan ada sidang dengan saling berbahagia. Setiap hasil yang selalu dimulai dari langkah sederhana yang diiringi dengan komitmen dan disiplin. Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh dari segitiga restitusi, bagaimana kita menangani permasalahan dari kasus 1 dan kasus 2 dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini adalah contoh bagaimana seorang guru menempatkan posisinya sebagai kontrol manager seperti itu. Jadi tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas validasi, kemudian tindakan salah, validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adapun di sini saya akan mempresentasikan implementasi budaya positif di UPTD SMPN 7 Sampang. Yang latar belakangi adalah yang pertama, pendidikan memberikan kesempatan luas kepada murid untuk mengembangkan seluruh bakat potensi secara kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alamnya itu adalah anak itu suka bermain, ya apa tidak, seperti itu. Anak itu kita biasakan sesuai dengan konteks lingkungan sosial budayanya, kultur Madura seperti itu. Jadi itu adalah kodrat alam anak. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Kodrat zaman itu bagaimana kita mendidik anak didik kita itu dengan keterampilan abad 21. Jadi penggunaan tab, digital tab itu bisa digunakan. Kemudian pembelajaran informatika itu juga sudah mulai diterapkan di sekolah. Itu adalah untuk menyiapkan anak kita sesuai dengan perkembangan zaman. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua adalah penumbuhan karakter murid, penguatan profil pelajar Pancasila, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, penanaman budaya positif di sekolah. Jadi seperti halnya sekolah kita adalah kurikulum Merdeka Berbagi. Jadi sudah siap kita untuk menerapkan, mengimplementasikan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila itu ke
dalam kehidupan sehari-hari anak, kehidupan dalam pembelajaran siswa di kelas. Kemudian yang latar belakang ketiga adalah guru adalah seorang pamong di sini. Jadi guru itu sudah memberikan tuntunan dan teladan yang baik untuk anak didik kita. Tujuan dari aksi nyata saya adalah yang pertama adalah membangun budaya positif di sekolah, kemudian menyusun keyakinan kelas, membangun karakter profil pelajar Pancasila pada murid untuk mempersiapkan menjadi manusia, ya intinya manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi keterampilan anak kita itu tidak hanya akademik dan akademik saja, ada non akademik, ada yang tidak mampu berhitung matematika atau IPA, pelajaran itu sulit baginya atau bosen gitu, mesti garuk-garuk kepala. Tapi ada satu hal, anak itu kalau ada pelajarannya seni dia suka gambar saja seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak karena pada diri anak itu ada ini bakat dan minat serta potensi sendiri yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian yang keempat di sini adalah sosialisasi budaya positif di sekolah. Jadi tolak ukur yang kami akan lakukan di sini adalah murid terbiasa menerapkan budaya 5S dan 5M. Jadi 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun di situ. Kemudian 5M itu kita arahkan yang seperti mencuci tangan seperti itu. Kemudian berpakaian bersih dan rapi. Murid memiliki kedisiplinan. Di sini murid kedisiplinan dalam kegiatan upacara bendera. Jadi biasanya kalau dikasih tugas malah tidak masuk. Nah itu perlu diingatkan dan diperhatikan lagi siswa-siswa yang seperti itu. Supaya apa? Supaya memiliki tanggung jawab di sini. Karena pada upacara bendera itu banyak hal yang bisa kita latihkan kepada siswa, yaitu kedisiplinannya, kemudian bagaimana dia memimpin, kemudian tanggung jawabnya seperti itu. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana siswa kita itu rapi tidaknya seperti itu. Bisa kita cek di samanya. Kemudian murid peduli terhadap lingkungan, yaitu dengan mengikuti kegiatan penumbuhan karakter profil pelajar Pancasila. Misalnya kegiatan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, misalnya dengan kegiatan mengaji atau zikir bersama seperti itu salah satunya. Kemudian guru menerapkan posisi kontrol guru dengan baik di sekolah, sosialisasi budaya positif di sekolah. Lini masa tindakan di sini adalah seperti tadi tolak ukurnya, jadi memberikan contoh implementasi budaya positif di sekolah 5S dan 5M, perapian seragam murid, menyusun keyakinan kelas. Mungkin hal yang baru adalah keyakinan kelas ya Bapak Ibu di sini. Jadi nanti kita akan buat keyakinan kelas seperti itu. Kemudian menerapkan disiplin positif pada saat kegiatan upacara bendera, melakukan kegiatan Jumat bersih dan sehat di sekolah sebagai upaya peduli lingkungan dan peduli kegiatan lingkungan lainnya. Kemudian kegiatan penumbuhan karakter, penguatan profil pelajar Pancasila dalam proyek dan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kemudian sosialisasi kegiatan budaya di sekolah. Dukungan yang diperlukan, Bapak Ibu, saya di sini berdiri di sini, saya mengikuti CGP di sini. Tanpa dukungan Bapak Ibu, kegiatan saya tidak akan berjalan lancar seperti itu. Jadi saya berdiri di sini dengan kerendahan hati saya di sini masih calon, saya masih berproses untuk belajar. Jadi dari motivasi intrinsik saya ingin belajar di sini, tidak lebih dari itu. Kemudian di sini saya sangat mohon bantuan dari teman-teman, karena kalau tidak ada Bapak Ibu dan kepala sekolah di sini, saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas-tugas saya dengan baik seperti itu. Jadi mohon dukungannya. Jadi di sini dukungan yang kami perlukan adalah dari kepala sekolah selaku kepemimpinan di sekolah, kemudian teman sejawat untuk berkolaborasi bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Kemudian dari murid-murid yang dengan tulus mau menerima kebiasaan positif dan mengimplementasikan dalam diri mereka untuk selalu belajar dan berbuat baik. Kemudian orang tua murid yang mendukung kegiatan sekolah, masyarakat sekitar sekolah. Jadi
Kedisiplinan yang tidak luntur adalah kedisiplinan yang dimulai dari diri sendiri. Di sini akan saya sajikan ini adalah koleksi dari kegiatan akar materi dari kegiatan budaya positif. Jadi di modul 1 itu ada 4 modul, yaitu filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian yang kedua adalah nilai dan peran dari guru penggerak, yang ketiga adalah visi guru penggerak, kemudian yang keempat adalah budaya positif. Ini adalah koneksi antar materi. Kami di sini menginformasikan bahwa kami di guru penggerak adalah mempelajari 4 materi ini di modul 1 sampai 1.4. Mari kita saksikan video berikut ini.
Setiap hasil yang besar selalu dimulai dari langkah sederhana yang diiringi dengan komitmen dan disiplin. Jadi kalau kita sudah sepakat untuk mendisiplinkan dan membiasakan budaya positif di sekolah, mari kita bersama-sama membuat komitmen dan disiplin bersama seperti itu. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan bersama saya terkait budaya positif di sekolah ini. Monggo Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi untuk melanjutkan rapat pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Haji Suyono, kami persilakan. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman yang telah berkenan mendengarkan dan berkolaborasi bersama selama ini dalam kegiatan budaya positif maupun kegiatan pembelajaran untuk siswa selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mengakhiri acara pada pagi ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat bermanfaat, dapat barokah, sehingga apa yang kita laksanakan dapat berjalan dengan lancar. Ila Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasbihi wa kiramil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin ya musta'in nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadas sakirin hamdan na'imin hatta yuwafi ma'imah yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arina tibah wa arinal batila batila wa arina tibah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa sa'adatan fil rizqi wa darban maut wa rahmatan min maut. Allahumma ahwin arina fi sakril maut wa nazazna nar wa idnal hijab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana Tulanna anfusana wa lam taghfirna wa astaghfirna wa nana al-basir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih karena apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, dan semoga bagi kita merupakan suatu hal yang menambah ilmu pengetahuan kita. Dan dengan berakhirnya doa tadi, maka acara pada hari ini pada kita tutup bersama dengan membaca Al-Fatihah. Pertemuan pada ini marilah kita tutup dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Maisunah, guru pendidikan agama Islam, siap mendukung program guru penggerak, siap berkolaborasi bersama dalam mewujudkan budaya positif. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hufifah. Saya siap melakukan kesepakatan dan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fikri. Saya siap melakukan kesepakatan keyakinan kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.